Tingkatkan kualitas alutsista, topik dialog Jurnal Pagi kita lanjutkan bersama analis pertahanan militer Koni Rahakundini dan juga kita saat ini sudah terhubung dengan Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI melalui sambungan telepon. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nas. Pak Bobi, ada dari Komisi 1 kemarin menyebutkan bahwa ini yang akan saya quote Pak Bobi, barangkali perawatannya kurang, saya berharap jangan sampai terulang lagi, perawatan harus betul-betul baik. Ini dari Komisi 1 di mana notabene mitra kerjanya adalah pertahanan begitu. Kenapa anggota Komisi 1 bisa mengatakan seperti itu? Bukankah pertahanan itu di bawah Komisi 1? Pak Bobi silahkan. Iya, jadi dalam konteks ini ya sebenarnya kita ini di Komisi 1 hanya bisa berdoa saja karena berdasarkan keputusan MK itu kan kita tidak bisa masuk sampai satuan 3 di dalam penganggaran. Jadi hanya kita cari celah fiskalnya untuk memenuhi kebutuhan roadmap TNI, tetapi soal pembelian itu kan tidak pernah ada pembahasan, tidak pernah dibahas. Nah, yang disampaikan oleh Bu Koni itu kalau dari kami dari Komisi 1 kami hanya menunggu dari hasil investigasi. Ya memang ini kan banyak sekali cerita-cerita seperti soal yang kapal ini. Kapal cepat ini kan hitungannya juga GRES. Cuman kita ini kan pengen tahu supaya Panglima TNI ke depan semoga benar-benar mendefinisikan namanya membeli alutsista modern itu bukannya belanja banyak tapi barangnya lama, tapi barangnya baru. Nah, soal kapal ini barangnya memang produk Indonesia konon katanya. Nah, tinggal kita investigasi oleh TNI, kita tunggu hasilnya apakah memang ada kesalahan dalam prosedur pembuatan atau dalam penggunaannya. Baik. Nah, khusus untuk tank, ini kan juga sama itu katanya retrofit. Ini kan tank lama diganti hullnya dinamain jadi Aris Gator. Ini juga baru tahun 2016 baru datang. Ya. Nah, kita tinggal menunggu investigasi apakah memang ini tank ini nggak dibeli cuma satu, dibelinya hampir 200. Dan kapal cepat ini juga nggak murah juga. Kalau nggak salah satu bijinya itu harganya 12 miliar. Yang dulu pernah ada kejadian di tol nyangkut itu ya kalau nggak salah tipe kapal-kapal seperti ini. Ya. Nah, ini yang kita menunggu dari hasil TNI, hasil investigasinya, dan bagaimana kita nanti ke depan bisa memenuhi postur pertahanan yang ideal, tetapi juga jangan mengorbankan keselamatan personil. Setuju. Pak Bobi, jika alasannya adalah perawatan atau biaya anggarannya itu sangat tipis, sangat kurang begitu, sebenarnya berapa sih Pak yang dianggarkan Pak untuk pertahanan, untuk maintenance dan juga pengadaan alutsista? Jadi begini, kalau maintenance dan istilahnya itu harwat, pemeliharaan dan perawatan, itu kan kalau rule of thumb-nya pasti dianggarkan 30% dari nilai barangnya. Nah, total semuanya MEF itu kan kalau nggak salah di MEF tahap 2 ini sekitar 140 triliun. Jadi kita masih rasanya belum bisa memenuhi. Akan tetapi paling utamanya DPR itu tidak bisa masuk satuan 3. Jadi harwat untuk KMC ini berapa, harwat untuk tank ini berapa, itu kita tidak bisa tahu. Karena memang keputusan politik dari MK itu kita tidak bisa masuk sampai detail. Nah, oleh karenanya begitu ada kasus-kasus seperti ini, kita menunggu hasil evaluasi, paling nanti dalam proses penganggaran berikutnya bagaimana ada suatu mekanisme cek utilisasi dan juga vendor audit agar memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jadi memang kami pun terbatas. Baik, Pak Bobi, saya ingin ke Bu Koni terlebih dahulu. Bu Koni setuju kalau modernisasi dan juga peremajaan alutsista itu berdasar pada MEF saja? Begini, kalau dari soal bicara MEF, saya selalu bilang bahwa minimum essential force, kalau yang dimaksudkan saya nggak pernah setuju dari awal. Lebih baik kepada maksimum essential force, apa yang harus dicapai negara ini, apalagi dengan konsep dan visi menjadi negara poros maritim dunia. Tapi kembali kepada kata-kata modernisasi, kita harus lihat sekarang program Pak Hadi sebagai Panglima TNI dengan program 100 hari, apa yang akan terjadi dalam hubungannya dengan industri ataupun modernisasi pertahanan. Pertama ya, itu divisi Kostrat misalnya itu akan mengembangkan diri jadi 3 divisi tempur modern. Paling nggak ada 300 tank baru diperlukan.
Kemudian misalnya Pasmar akan ada dikembangkan menjadi 3 Pasmar. Itu harus pembelian sekitar 30 kapal perang. Pesawat tempur kita perlu lagi sekitar 54 pesawat tempur karena ada di Koops AU3 di Biak. Nah, artinya apa? Modernisasi dari program 100 Hari Panglima ini harus terwujud segera. Akhirnya kan kembali pelaku pertahanan itu siapa? Industri pertahanan itu siapa? Ya kan? Pelakunya sudah sangat jelas, ada BUMS, ada BUMN. Nah, yang sekarang terjadi adalah kenapa BUMS ini selalu ditinggal-tinggalkan atau dianaktirikan di negerinya sendiri. Padahal kalau kita lihat undang-undang misalnya nomor 16 tahun 2012 itu menyatakan bahwa 2 aktor itu yang mewujudkan industri pertahanan. Kedua, ada terjadi penganaktirian terhadap BUMS misalnya. Yang menjadi lead integrator hanya boleh BUMN. Padahal pada prakteknya swasta sudah banyak yang mampu menjadi lead integrator. Nah, ini juga terkait kepada dana ya. Kita ngomong anggaran. Tahukah orang itu bahwa sekarang ada dana namanya PDN, pinjaman dalam negeri. Itu tuh target dari 2015 sampai 2019 itu sekitar 15 triliun. Sekarang penyerapannya PDN itu hanya mencapai sekitar 6 triliun. Kenapa? Karena kemudian PDN ini lebih diarahkan kepada BUMN. Padahal harusnya kalau itu dialihkan kepada swasta nasional, itu pasti penyerapannya terjadi. Contoh saya kemarin pada saat di One Team Press, saya tanya sama PT PAL gitu kan, mampu nggak Pak kalau kita misalnya alihkan, Bapak tambahkan 2 triliun gitu. Oh nggak bisa Bu, kita tetap harus masuk kepada industri swasta. Jadi ini yang saya bilang kembali kepada tim KKIP ini yang selalu seolah-olah menganggap swasta itu menjadi anak tiri gitu kan, tidak pernah bisa pernah dilibatkan, itu sudah harus berubah. Nah contohnya lagi juga, dikotomi antara BUMN BUMS ini harus selesai. Karena saya sudah perhatikan ya, ke beberapa minggu ke depan, bulan ke depan banyak sekali seminar industri pertahanan, semua yang mengundang BUMN. Termasuk kemarin di One Team Press saya agak komplain kemana nih BUMS-nya, walaupun ternyata akan ada dibuat berseri. Tapi itu menunjukkan bahwa seolah-olah pelaku industri pertahanan itu hanya BUMN. Padahal negara yang sehat, kalau kita menuju industrialisasi seperti dicanangkan Presiden Jokowi, adalah negara yang mendorong sangat swastanya maju. Jadi kan BUMN itu lahir kalau swasta tidak mampu. Nah kalau swasta lebih mampu harusnya BUMN segera menyingkir atau tidak berafiliasilah dengan swasta gitu loh. Nah itu yang harus segera didorong. Kalau tidak program 100 Hari Panglima tentang modernisasi ini akan berat. Karena tadi kalau kita dengarkan kan pernyataan Kasal itu tentang bagaimana dari Panglima TNI, kita tidak akan membeli baru tapi meneruskan program yang lain. Kaitkan dengan pernyataan Pak Bobi tadi, saya nggak tahu tank yang M ini sudah sampai berapa yang datang. Tapi kalau sampai 200, setahu saya yang baru datang terus 140. Dan itu semuanya buatan 1960? Ya iya, satu set dengan buatan tahun. Nah, bisa dibayangkan apa yang namanya itu bukan modernisasi yang terjadi gitu. Kenapa kita tidak mendorong misalnya Kemhan memerintahkan tim KKIP yang itu atau kalau perlu bukan lagi memerintahkan, direstrukturisasi sajalah tim KKIP itu karena sudah terbukti 7 tahun menurut saya ya. Pencapaiannya sangat jauh lah dari yang kita harapkan. Jadi misalnya kita kejar aja kewajiban 7 prioritas dari Kemhan untuk pengejaran industri pertahanan. Misalnya tank tadi gitu loh. Jadi betul-betul kemandirian pertahanan terjadi. Dan yang paling penting juga adalah masalah isu menurut saya yang harus segera diaudit adalah 2 hal. Bukan saja BPK mengaudit permodalan BUMN, ya karena permodalannya bahaya. Saya cek misalnya Dahana itu 51% punya Pro Australia. Itu bahaya loh, Dahana itu propelan. Itu sangat strategik gitu. Bagaimana mungkin Dahana dimiliki 51% oleh Australia? Jadi menurut saya BPK harus segera mengadakan audit permodalan daripada BUMN. Yang kedua, audit teknologi. Jadi kita akan lihat nih, mana BUMN yang betul-betul sudah mencapai lead integrator level, misalnya PT PAL misalnya ya, atau Pindad untuk hal-hal tertentu. Tapi juga mana swasta yang mampu. Nah disitulah disinkronisasikan. Tugas inilah menurut saya menjadi PR besar dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang di bawah Presiden tadi. Sehingga makanya usulan saya, karena timlah KKIP itu dibentuknya atau ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagai ketua harian, maka harusnya kemudian ini direstrukturisasi. Yang kedua, melibatkan swasta. Karena sekarang swasta pun sudah bergabung dalam industri pertahanan swasta nasional, namanya Pinhan Tanas. Saya pikir itu harus dilibatkan. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Bobi, kita ke commercial break. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.